Subuh buta. Langit masih diselimuti kabut tipis ketika Badarudin mendorong perahunya ke laut. Ia seorang nelayan yang sudah bertahan-tahan mencari ikan di perairan Kalimantan Selatan. Malam tadi, ombak tenang dan bintang bertaburan, seperti lampu kecil di langit. Namun pagi itu, suasananya tidak biasa. Angin laut yang biasanya lembut kini berhembus pelan, namun terasa dingin sampai ke tulang. Ia merasa, seolah-olah, ada sesuatu yang bersembunyi di balik kabut, sesuatu yang memperhatikannya sejak ia menginjak pasir. Saat perahu mulai menjauh dari pantai, Badarudin mendengar suara lirih, seperti bisikan samar. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapapun, hanya suara laut dan sayap-sayap burung camar. Tetapi, bisikan itu jelas, seperti memanggil namanya dengan lembut. Badarudin. Beberapa mil dari daratan, matahari belum juga muncul. Kabut semakin tebal dan perahu kecil Badarudin seperti melayang di lautan sunyi. Tiba-tiba dari arah timur, tepat di atas permukaan air, muncul cahaya kuning keemasan seperti bola api melayang. Cahaya itu tidak berkilau menyilaukan, tapi justru menarik perhatian dengan sinar lembut yang seolah mengundang. Badarudin memicingkan mata, mencoba memastikan, bukan kapal, bukan lampu nelayan lain. Cahaya itu bergerak pelan ke satu arah, dan tanpa ia sadari, perahunya ikut tertarik ke sana. Kompas tua di perahunya berputar tak tentu arah. GPS kecil yang biasa ia pakai pun tiba-tiba mati total. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia sadar, ia sedang menuju ke tempat yang tidak dikenal. Badarudin mencoba mengendalikan kemudi perahu. Namun, entah kenapa perahu seperti tidak mau taat. Tali dayung dan setir kecilnya terasa berat, seperti ditahan oleh arus tak kasat mata. Laut di sekelilingnya semakin pekat, kabut menutup pandangan dari segala arah. Hanya cahaya emas di depan yang terlihat jelas, seperti mercusuar dari dunia lain. Angin berhenti bertiup, ombak pun seakan lenyap. Yang terdengar hanyalah suara detak jantungnya sendiri, dan kayu perahu yang berderit pelan. Badarudin mulai merasakan keganjilan. Ia sudah puluhan kali melaut. Tapi baru kali ini, lautan terasa sepi seperti kuburan. Ia menggenggam tasbih kecil pemberian ayahnya, dulu hanya itu yang memberinya keberanian. Kabut akhirnya terbuka sedikit demi sedikit, dan di depan mata Badarudin, muncul daratan dengan pepohonan tinggi, pantai berpasir putih, dan kilauan bangunan bercahaya seperti permata. Ia terkejut selama puluhan tahun menjadi nelayan. Ia tak pernah melihat pulau seperti itu. Dalam peta laut manapun pulau ini tidak pernah ada. Pantainya seolah mengundang, tenang dan bersih, bahkan terlalu tenang untuk ukuran pulau terpencil. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang tak pernah ia cium di pesisir Kalimantan. Namun ada sesuatu yang janggal. Burung laut, jangkrik, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Seakan-akan pulau itu hidup tapi tanpa nyawa. Badarudin menambatkan perahunya di bibir pantai, dan melangkah turun. Tapi begitu kakinya menyentuh pasir putih, ia merinding. Pasirnya bukan seperti pasir biasa. Permukaannya dingin seperti es, dan anehnya, saat ia melangkah, tak ada satupun jejak kakinya tertinggal. Ia melangkah beberapa kali, tapi pasir itu selalu kembali seperti semula. Seolah ia tidak pernah menyentuhnya. Jantungnya kembali berdegup cepat. Ia mencoba mengucap basmalah pelan. Tapi suara dari bibirnya seperti teredam oleh udara di sekeliling pulau. Ia merasa diawasi. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok seorang gadis berpakaian putih panjang. Rambutnya hitam terurai, wajahnya tenang, tapi misterius. Ia berjalan perlahan tanpa suara, seperti tidak menyentuh tanah. Senyumnya samar, dan suaranya terdengar merdu saat ia memanggil, "Selamat datang Badarudin." Badarudin terkejut. Ia yakin belum pernah bertemu gadis itu. Tapi gadis itu tahu namanya. Langkah gadis itu ringan, namun setiap gerakannya membuat udara di sekitar jadi semakin dingin. "Ayo, ikut aku. Kota ini sudah menunggumu," ucapnya. Saat ia melangkah, jalan menuju pepohonan terbuka seperti gerbang yang menyambut tamu. Di balik pepohonan, terbentang pemandangan kota megah. Jalanan lebar, bangunan tinggi bersinar, seolah terbuat dari kaca, kendaraan mewah melaju tanpa suara.
Namun anehnya, kota itu sunyi, tak terdengar suara mesin, langkah orang, atau aktivitas seperti kota normal. Badarudin terperangah. Tempat itu terlalu indah untuk jadi kampung terpencil, tapi terlalu sunyi untuk disebut kota hidup. Gadis putih itu berjalan di depannya dengan tenang, seolah tahu kemana harus membawa Badarudin. Setiap langkah mereka seperti masuk ke dunia yang tidak terjamah oleh manusia biasa. Gadis itu membawanya ke sebuah bangunan besar yang tampak seperti pasar. Meja-meja panjang penuh dengan buah segar, ikan laut, daging, dan berbagai barang dagangan mewah. Namun pasar itu kosong melompong, tak ada satupun pedagang atau pembeli. Angin tipis berhembus di antara lorong pasar, membawa aroma makanan yang lezat dan menggoda. Lampu-lampu gantung menyala redup, menciptakan suasana antara nyata dan mimpi. Badarudin merasa jantungnya berdegup keras. Ia tidak mengerti bagaimana semua ini bisa ada di pulau yang bahkan tidak ada dalam peta. Di tengah pasar, ada satu meja bundar besar. Di atasnya tersaji nasi putih mengepul, ikan bakar, sayur segar, dan air bening dalam kendi kristal. Badarudin, yang sejak subuh melaut, merasakan perutnya keroncongan hebat. Bau ikan bakar itu begitu kuat, seperti aroma masakan kampungnya sendiri. Tangan kanannya hampir saja meraih piring, tapi tiba-tiba gadis putih itu meletakkan jemari dinginnya di atas tangannya dan berkata dengan nada tegas, namun lembut, "Kalau kau ingin pulang, jangan makan apapun dari sini." Badarudin menarik tangannya cepat-cepat. Suasana pasar mendadak sunyi. Mencekam, gadis itu menatapnya dengan mata hitam pekat, dalam, dan tak berkedip. "Banyak orang datang ke sini," ucapnya pelan, "tapi mereka tidak pernah pulang. Mereka makan, dan mereka menjadi bagian dari kota ini." Badarudin merasakan hawa dingin mengalir dari punggungnya hingga ke leher. Ia tak tahu maksud ucapan itu, tapi ia bisa merasakan kebenarannya. Di kejauhan, terdengar suara seperti langkah-langkah berat yang bergerak mendekat. Gadis itu membisikkan satu kalimat sebelum menghilang. "Malam ini, mereka akan datang." Langit di atas kota gaib itu tiba-tiba menggelap, seolah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Dari arah pasar yang tadi sunyi, muncul suara langkah berat seperti sepatu bot menghantam tanah basah. Badarudin membalikkan badan dengan jantung berdebar. Dari kegelapan, perlahan muncul beberapa sosok tinggi berjubah hitam. Wajah mereka tertutup kain panjang, hanya menyisakan rongga gelap di tempat seharusnya mata berada. Mereka berjalan cepat, tak menyentuh tanah. Namun langkahnya terdengar jelas di telinga. Sosok-sosok itu bergerak lurus ke arahnya, seperti kawanan pemburu yang sudah menemukan mangsa. Udara di sekitarnya mendadak beku. Napas Badarudin membentuk uap putih. Ia tidak tahu siapa mereka atau apa mereka, tapi instingnya berkata, ia harus lari, tanpa pikir panjang. Badarudin berlari ke arah pantai, tempat ia pertama kali mendarat. Kakinya melangkah secepat mungkin. Namun jalan yang tadi lurus, kini berubah bentuk seperti labirin. Setiap tikungan membawanya kembali ke titik awal. Sosok berjubah hitam itu terus mendekat, melayang cepat, tanpa suara jeritan. Hanya angin dingin yang menyertai. Dadanya sesak. Peluh dingin membasahi punggungnya, meski udara menusuk. Ia berteriak memanggil nama Allah, namun suara itu seperti terhisap ke langit hitam, dan tak terdengar oleh siapapun. Kota ini hidup, dan memainkan jalannya sendiri. Di tengah pelarian, Badarudin menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Bangunan kota itu bergerak, jalanan yang tadi lurus, kini melengkung perlahan. Tembok-tembok bergeser seperti tubuh makhluk raksasa. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, mengikuti langkah Badarudin seperti mata yang mengawasinya dari segala penjuru. Ia berhenti di sebuah perempatan, dan menyadari semua jalan kini sama. Gelap, berkabut, dan sunyi. Ini bukan kota, ini jebakan, bisiknya pada diri sendiri. Ketika ia berbalik, sosok berjubah hitam itu sudah tak jauh lagi. Dengan sisa tenaga, ia berhasil menemukan pantai. Laut di depan tampak tenang seperti semula. Tapi perahunya perahu satu-satunya untuk pulang telah lenyap. Tak ada bekas tambatan, tak ada jejak ombak. Hanya pasir putih dingin dan angin laut yang seakan menertawakan ketakutannya. Tidak mungkin, perahuku di sini tadi,
gumamnya. Suara desisan aneh terdengar di belakang. Ketika ia menoleh, para sosok berjubah hitam itu sudah berdiri dalam barisan rapi, mengelilinginya dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka berbicara, hanya keheningan yang menusuk. Langit mendadak retak oleh suara jeritan panjang, seperti ratusan orang menjerit dalam waktu bersamaan. Jeritan itu tak terdengar seperti suara manusia biasa, panjang, melengking, dan menghantam dada seperti guntur. Badarudin menutup telinganya, tapi suara itu merasuk ke dalam pikirannya. Di tengah jeritan, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak dari laut ke daratan. Gadis berpakaian putih yang tadi membantunya muncul sekilas di antara kabut, menatapnya dari jauh, dengan ekspresi datar. Ia mengangkat jari telunjuk ke bibirnya, isyarat agar Badarudin jangan bersuara. Sebelum lenyap secepat kabut tersapu angin, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba dari balik batu karang pantai, terdengar suara serak. "Hei, kesini, cepat!" Badarudin menoleh dan melihat sosok seorang lelaki tua dengan pakaian nelayan lusuh. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun masih menyala tajam. Lelaki itu memberi isyarat agar ia bersembunyi di balik batu karang. "Kalau kau diam saja di sini, mereka akan menangkapmu," ucapnya lirih. Nafasnya berat, seolah ia sudah lama hidup di tempat ini. "Siapa kau?" tanya Badarudin, setengah berbisik. Lelaki itu hanya menjawab singkat, "Aku, korban, seperti kau." Nelayan tua itu memimpin Badarudin berjalan menyusuri jalur sempit di balik karang. Di sana, tersembunyi sebuah celah seperti gua kecil yang ditutupi tanaman laut kering. Udara di dalamnya lebih lembab, dan suara jeritan dari luar mulai meredup. "Ini satu-satunya jalan keluar yang aku tahu," ucap lelaki tua itu lirih. Tapi tidak semua orang berhasil melewatinya. Mereka merangkak perlahan dalam kegelapan. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu botol kecil yang dibawa lelaki tua. Suara tetesan air dan desir angin membuat suasana gua itu semakin mencekam. Di tengah gua, kabut tebal tiba-tiba muncul dari dasar tanah. Suhu ruangan turun drastis. Napas Badarudin berubah menjadi uap putih. Dari dalam kabut, muncullah sesosok makhluk tinggi besar tanpa wajah. Tubuhnya kurus panjang seperti kayu kering, tangannya menjuntai sampai ke tanah. Ia melangkah tanpa suara, tapi setiap gerakannya membuat gua bergemuruh pelan. Nelayan tua menarik Badarudin ke samping. "Jangan bergerak, itu penjaga." Tapi makhluk itu berhenti, tepat di depan mereka. Mengendus udara seperti hewan buas, mencari bau manusia. Badarudin memejamkan mata. Ia mengingat doa yang sering diajarkan almarhum ayahnya saat melaut. Doa perlindungan dari makhluk laut dan gaib. Pelan-pelan, ia membacanya dalam hati. Tapi setiap kata terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan lidahnya. Begitu doa terakhir selesai terucap, kabut yang menyelimuti gua mulai bergeser. Makhluk tinggi itu mengeluarkan suara mendesis dan perlahan menjauh. Menembus kabut, seperti kabut itu bagian dari tubuhnya. Udara menjadi sedikit hangat kembali, dan lelaki tua menghela napas lega. "Kau beruntung. Tak banyak yang bisa melewati ujian pertama." Setelah makhluk itu lenyap, lelaki tua menatap Badarudin dengan sorot mata serius. "Itu penjaga pintu Saranjana," katanya pelan. "Setiap orang yang tersesat ke sini akan diuji. Kalau kau gagal, maka kau akan menjadi salah satu dari mereka." Badarudin menelan ludah. Hatinya mulai sadar bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. Kota ini nyata dan punya aturan sendiri. Ia menatap jauh ke dalam gua. Tempat kegelapan seperti semakin dalam dan tak berujung. Namun ia tahu, satu-satunya cara untuk pulang adalah terus maju. Jalur gua rahasia akhirnya membawa Badarudin dan lelaki tua itu keluar ke sebuah area sunyi di pinggir hutan. Di sana, berdiri sebuah rumah kayu tua berlumut. Catnya terkelupas, atapnya miring, dan jendela-jendelanya dipenuhi jaring laba-laba. Namun di tengah kota megah yang bersinar tadi, rumah kayu ini terasa janggal seperti peninggalan dari dunia nyata. Lelaki tua itu melangkah masuk lebih dulu. "Tempat ini satu-satunya tempat yang tidak dijangkau mereka," bisiknya. Di dalam rumah, Badarudin melihat berbagai benda. Radio rusak, pakaian nelayan, botol-botol air, bahkan HP modern yang sudah berdebu. Semua itu milik orang-orang yang pernah terjebak di kota ini. Aroma lembab dan kayu lapuk menusuk hidung.
membuat suasana semakin berat. Lelaki tua menatap tumpukan barang itu sambil berkata lirih. Semua yang datang, tak semua pulang. Di salah satu sudut rumah, Badarudin menemukan sebuah buku catatan lusuh. Halaman-halamannya menguning, tulisannya goyah seperti ditulis dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis, siapa makan, tak akan pulang. Siapa melawan, akan menjadi bagian kota. Ia membalik halaman demi halaman, membaca kisah orang-orang yang pernah terjebak di Saranjana. Ada yang hilang saat melaut, ada yang diculik cahaya malam, ada pula yang tertarik oleh suara bisikan, seperti dirinya. Semuanya berakhir sama hilang, tanpa jejak. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah seperti darah. Kalau kau baca ini, maka mereka sudah tahu keberadaanmu. Tiba-tiba, suara angin seperti meraung di luar jendela rumah kayu. Lelaki tua itu mengajak Badarudin ke belakang rumah. Ternyata di sana ada jalur sempit berupa jalan setapak yang tertutup semak dulu. Aku dan beberapa orang mencoba melarikan diri lewat jalur ini, katanya. Hanya satu yang berhasil keluar. Aku terperangkap di sini. Di ujung jalan itu, terdengar sayop-sayop, suara deburan ombak. Angin asin laut menerpa wajah Badarudin, mengingatkannya pada pantai kampungnya. Namun suara ombak itu terdengar aneh, seperti datang dari dua arah. Satu nyata, satu lagi dari dunia gaib. Hanya jalur ini yang mengarah ke laut bebas, tambah lelaki tua itu. Tapi untuk melewatinya, kita harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saat mereka mendekati ujung jalan rahasia, kabut putih kembali turun, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Dari dalam kabut, muncul bayangan besar, menyerupai perahu. Tapi saat kabut tersibak oleh angin, Badarudin melihat dengan jelas, perahu itu bukan perahu biasa. Badannya transparan seperti kabut, dan di atasnya berdiri sosak-sosak hitam seperti penumpang tanpa wajah. Perahu itu melayang pelan di atas air, seperti menunggu seseorang. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Itu perahu arwah, bisiknya lirih. Kalau kau naik, kau tak akan pernah kembali. Kabut di depan mereka bergulung pelan, dan dari dalamnya muncul sosok gadis berpakaian putih yang Badarudin temui di awal. Kali ini, wajahnya tidak lagi lembut. Matanya berubah hitam pekat, kulitnya pucat membiru seperti mayat. Rambut panjangnya terurai basah, seolah baru keluar dari laut. Badarudin. Suaranya bergema, seperti berasal dari dalam gua. Kota ini menyukaimu. Jangan melawan. Di sini, tidak ada yang kekurangan. Badarudin melangkah mundur, tapi kakinya gemetar. Gadis itu mendekat pelan. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar menjadi lebih dingin. Lelaki tua berbisik, jangan dengarkan suaranya. Itu bukan manusia. Gadis putih itu berhenti di depan perahu kabut. Lihatlah. Di sini semua keinginanmu bisa terkabul, ucapnya dengan nada memikat. Kau akan hidup tanpa rasa lapar, tanpa takut. Kami hanya ingin kau tinggal dan menjadi bagian dari kami. Di belakangnya, kota Saranjana bersinar terang indah, megah, dan menggoda. Sekilas, Badarudin melihat pantulan wajah dirinya di air laut. Ia mengenakan pakaian bagus, hidup sejahtera, tak lagi harus melaut setiap subuh. Tapi sesuatu dalam hatinya berteriak, itu bukan kebebasan. Itu jebakan. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, mencoba melawan suara lembut yang mulai masuk ke dalam pikirannya. Seperti racun, Badarudin terdiam lama. Di satu sisi, ia lelah, lapar, dan takut. Tawaran gadis itu sangat menggoda. Tapi di sisi lain, ia teringat wajah ibunya di kampung, aroma dapur rumah, dan suara azan subuh di tepi pantai. Kalau aku tinggal, semua itu hilang, gumamnya pelan. Gadis putih itu mengulurkan tangan. Matanya yang hitam pekat bersinar samar. Lelaki tua itu mengguncang bahunya keras. Kalau kau menyentuh tangannya, kau akan hilang, nak. Kau tak akan jadi manusia lagi. Badarudin terkejut dan mundur selangkah. Tapi kini ia sadar ia sedang berhadapan dengan pilihan hidup atau mati. Saat kabut semakin tebal, lelaki tua tiba-tiba berteriak. Dari arah belakang, sosok berjubah hitam menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Lari! Nak, jangan berhenti! Teriaknya sebelum suara itu lenyap. Badarudin mencoba mengejar, tapi yang tersisa hanyalah kabut pekat
dan suara desir angin. Tak ada lagi jejak lelaki tua itu. Jantungnya berdentum keras. Ia kini benar-benar sendirian. Perahu kabut itu mulai mendekat perlahan. Seolah mengundang. Gadis putih itu hanya tersenyum, bibirnya pucat, matanya menatap tajam ke dalam jiwanya. Lampu kota Saranjana yang tadi bersinar terang, tiba-tiba padam satu persatu. Suasana berubah, mencekam. Jalanan kota yang megah kini gelap gulita. Dari kejauhan terdengar suara langkah ratusan orang berjalan pelan, seirama, mendekat. Seolah seluruh penghuni kota ini mulai mengepungnya. Cahaya perahu kabut adalah satu-satunya terang yang tersisa. Kau tidak punya pilihan lain. Suara gadis putih bergema, kembali ke kota, atau kau akan ditelan laut. Badarudin terengah-engah. Ia merasa udara di sekitarnya menipis, seperti paru-parunya sedang diremas sesuatu yang tak terlihat. Tepat saat langkah, makhluk-makhluk itu hampir menyentuhnya. Suara dalam pikirannya muncul bukan dari gadis putih, tapi dari arah laut. Suara itu dalam, tenang, seperti suara ayahnya yang telah lama meninggal. Kalau ingin pulang ke laut, ke arah cahaya bulan, suara itu berbisik lembut. Badarudin menoleh ke laut dan melihat jalur air berkilau keperakan, membelah ombak. Jalur itu seperti jalan pulang. Gadis putih berteriak, suaranya melengking tajam, membuat telinga Badarudin sakit. Tapi ia tak peduli lagi. Dalam hatinya, ia tahu suara dari laut itu bukan tipuan. Ia menggenggam dayung yang terapung di tepi pantai dan bersiap untuk melawan kota gaib itu. Dengan tubuh gemetar dan napas memburu, Badarudin melangkah menuju jalur laut yang berkilau keperakan. Ombak malam itu sangat tenang, seperti membuka jalan khusus untuknya. Bulan purnama di langit seolah menjadi penuntun. Perahu kabut di belakangnya melayang pelan. Namun tak menyerangnya, hanya mengikuti seperti pemburu yang sabar. Di tepi air, Badarudin menemukan dayung kayu yang masih utuh. Ia mendorong perahu kayu tua yang separuh tenggelam dan naik ke atasnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bisiknya lirih, sambil mulai mendayung mengikuti sinar bulan. Suara desir air di setiap kayuhan terdengar sangat jelas, seolah malah mendengar detak jantungnya. Beberapa meter dari pantai, air laut mulai bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul dari bawah perahu. Badarudin berhenti mendayung dan menatap ke permukaan. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh kaki perahunya dari bawah, dingin dan kasar, seperti sisik makhluk besar. Ya Allah, Mali, gumamnya. Ketakutan. Dari air, muncul tenggen-tenggen hitam kurus seperti akar pohon, mencoba menarik perahunya ke dalam laut. Badarudin mendayung sekuat tenaga. Tangan-tangan itu makin banyak. Suara air makin keras, dan perahu berguncang hebat. Namun, sinar bulan di jalur itu membuat tenggen-tenggen tersebut seolah terbakar dan perlahan melemah. Saat perahu Badarudin mulai menjauh, terdengar suara jeritan panjang dari arah kota Saranjana. Jeritan itu bukan suara manusia biasa, melainkan gabungan suara puluhan makhluk, menggema di udara dan laut sekaligus. Lampu kota menyala kembali, tapi kini berwarna merah menyala, seperti api neraka. Dari kejauhan, puluhan sosok hitam tinggi, seperti bayangan berlari di atas air mengejarnya. Gadis putih itu muncul lagi, berdiri di ujung dermaga kota, matanya bersinar merah darah. Badarudin, jeritnya melengking. Kau tidak bisa lari, kota ini sudah memilihmu. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang. Ombak besar datang menghantam dari arah samping. Badarudin menggenggam dayung dengan seluruh tenaganya. Tangannya lecet, kulitnya perih, tapi ia tak berhenti. Setiap kayuhan terasa seperti menantang kematian. Dari belakang, perahu kabut dengan meklik makhluk hitam di atasnya bergerak sangat cepat. Gadis putih kini melayang di atas air. Jubahnya berkibar seperti kabut. Sementara itu, sinar bulan di depan semakin terang, seolah memanggilnya untuk tidak menyerah. Sedikit lagi, gumam Badarudin. Sedikit lagi aku harus keluar dari tempat ini. Saat perahu hampir mencapai ujung sinar bulan, ombak hitam setinggi pohon kelapa muncul di belakang. Ombak itu seperti tembok air yang digerakkan kekuatan gaib. Suara gemuruhnya menggelegar, membuat laut seakan bergetar. Gadis putih dan para makhluk bayangan berada di puncak gelombang itu,
siap menerjang. Badarudin memejamkan mata dan mengucapkan kalimat tauhid berulang-ulang. Saat ombak besar itu menerjang, sinar bulan membentuk pusaran cahaya melingkar di depan perahunya. Gelombang hitam menabrak lingkaran cahaya dan pecah menjadi percikan air seperti kaca yang remuk. Perahu Badarudin terseret ke dalam pusaran sinar bulan. Angin berputar sangat kencang. Air memukul tubuhnya dari segala arah. Ia merasa seperti dilempar ke dalam jurang laut tanpa dasar. Tubuhnya berputar. Telinganya berdengung. Matanya perih oleh air asin. Namun di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara lelaki tua yang pernah menolongnya. "Jangan lepaskan dayung itu, nak. Itulah jalan pulangmu." Dengan sisa tenaga, Badarudin menggenggam dayung itu sekuat-kuatnya. Pusaran semakin cepat, lalu gelap total. Saat kesadarannya perlahan kembali, Badarudin mendapati dirinya tergeletak di atas perahu kecil yang terapung di laut lepas. Langit sudah mulai memerah pertanda fajar hampir tiba. Tak ada lagi kabut. Tak ada suara jeritan. Tak ada kota megah. Hanya laut tenang dan burung camar beterbangan di kejauhan. "Apa? Aku berhasil?" gumamnya parau. Tangannya masih menggenggam dayung. Tubuhnya penuh luka lecet, tapi perahunya utuh. Air laut yang tadi hitam, kini biru jernih seperti biasa. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah baru kembali dari mimpi buruk. Dari kejauhan, Badarudin melihat garis daratan. Ia mengenali bentuk bukit kecil dan menara masjid kampungnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia mulai mendayung perlahan. Setiap kayuhan terasa berat, tapi semangatnya lebih besar dari rasa sakit. Di belakangnya, laut kembali tenang. Tak ada yang mengejar. Seolah kota Saranjana Banner tertinggal jauh di balik kabut. Namun saat ia menoleh, di ufuk laut terlihat sekelebat bayangan putih berdiri di permukaan air gadis itu. Ia tidak mengejar, hanya berdiri diam, seperti menatapnya. Lalu kabut menelannya. Saat perahu menyentuh bibir pantai, para nelayan yang baru bersiap melaut terkejut. "Badarudin, kami kira kau hilang di telan laut," seru mereka. Ia dibantu turun dari perahu, tubuhnya hampir tak kuat berdiri. Sudah 3 hari ia dinyatakan hilang. Namun bagi Badarudin, semua kejadian itu terasa hanya satu malam. Saat ia menceritakan sedikit tentang kota gaib, orang-orang kampung terdiam. Para nelayan tua hanya saling pandang dengan wajah cemas. "Kau masuk ke wilayah terlarang, Saranjana," gumam salah satu dari mereka lirih. Mereka menyelimuti Badarudin dan membawanya pulang. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Badarudin duduk sendirian di depan rumahnya. Angin laut berhembus pelan. Ia memandangi dayung kayu yang menemaninya kabur dari kota gaib. Tapi kini, pada gagang dayung itu terukir tulisan samar. "Kau sudah melihat kami. Kami akan selalu ada." Tulisan itu perlahan hilang, seperti kabut disapu angin. Badarudin menatap ke laut gelap di kejauhan. Dan untuk sesaat, ia mendengar suara lembut gadis putih memanggil namanya dari kejauhan. Ia tahu, meski ia sudah kembali, kota itu belum selesai dengannya. Beberapa hari setelah kembali, hidup Badarudin tidak lagi sama. Setiap malam, ia terbangun oleh suara deburan ombak yang terdengar terlalu dekat. Padahal, rumahnya jauh dari pantai. Kadang, ia mendengar suara ketukan dari dinding kayu rumahnya. Tok, 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 tok. Ritmenya pelan, seolah ada yang mencoba masuk. Ia keluar untuk mengecek, namun tak ada siapa-siapa. Di kejauhan, laut terlihat gelap dan tenang. Tapi entah mengapa hatinya merasakan sesuatu sedang mengawasinya dari sana. Ibu Badarudin mulai cemas melihat anaknya murung dan sering melamun. "Nak, jangan sering ke laut dulu, wajahmu pucat sekali," kata ibunya dengan nada khawatir. Badarudin hanya tersenyum kaku, menutupi ketakutannya. Pagi itu, beberapa nelayan menemukan sesuatu aneh di pasir pantai. Jejak kaki manusia berbaris rapi, tapi jejak itu mengarah dari laut menuju darat. Tidak ada satupun yang kembali ke laut. Jejaknya juga dalam dan panjang, seperti jejak orang berjalan lambat dengan kaki basah. Badarudin ikut melihatnya, dan tubuhnya merinding. Jejak itu berhenti tepat di depan pondok kecil, tempat ia sering memperbaiki jaringnya. "Siapa yang datang malam-malam?" tanya salah satu nelayan.
Tak ada yang menjawab. Tapi, Badarudin tahu, ini bukan jejak manusia biasa. Bayangan gadis putih langsung terlintas di pikirannya. Malam berikutnya, Badarudin mulai mendengar bisikan di telinganya saat tertidur. Suara itu lembut, lirih, dan sangat familiar. Kau belum selesai di sini, Badarudin. Suara itu datang dari arah jendela. Ia membuka mata dan melihat tirai jendelanya bergerak pelan. Meski angin tidak berhembus, suara langkah kaki terdengar di luar rumah, berputar mengelilinginya. Tok, 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 seperti seseorang berjalan di pasir basah. Badarudin menggenggam tasbihnya Aratorat sambil membaca doa. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, hingga seolah tepat di samping telinganya. Keesokan paginya, kabar menggemparkan kampung. Seorang nelayan muda bernama Jali tidak pulang sejak semalam. Perahunya ditemukan tarimbangaming, tak jauh dari teluk. Jaringnya utuh, tapi tubuhnya hilang tanpa jejak. Para nelayan tua mulai berbisik. Ini pertanda buruk. Saranjana mulai memanggil lagi. Wajah-wajah mereka tegang. Beberapa bahkan berhenti melaut. Untuk sementara, Badarudin merasa dadanya sesak. Ia yakin kejadian ini ada hubungannya dengan kota itu dengan makhluk yang dulu berusaha menariknya untuk tinggal. Badarudin mencoba menenangkan diri dengan pergi ke dermaga sore hari. Ia duduk di ujung kayu, menatap laut tenang. Namun ketika ia menunduk ke air, wajahnya membeku. Bayangan gadis putih muncul di permukaan air. Meski air laut jernih, rambutnya terurai panjang, matanya hitam kelam, dan mulutnya menyungging senyum samar. Badarudin mundur ketakutan. Namun bayangan itu tidak hilang, malah semakin jelas. Ayo kembali. Suara lirih itu terdengar di pikirannya, bukan di telinga. Ia berlari pulang dengan napas terengah-engah, menyadari bahwa gadis itu kini bisa muncul di dunia nyata sekitar tengah malam. Terdengar suara ketukan keras di pintu rumah Badarudin. Tok, tok, tok. Ibunya ketakutan dan mengintip dari celah jendela. Tak ada siapapun di luar. Namun suara ketukan terus berulang, makin cepat, makin keras. Badarudin memberanikan diri membuka pintu perlahan, tapi tidak ada orang. Hanya embun basah di tanah, seperti bekas kaki seseorang yang baru naik dari laut. Pintu menutup sendiri saat ia mundur, dan suhu ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Dari sudut rumah terdengar suara napas panjang, lirih, Badarudin. Malam berikutnya, Badarudin bermimpi dirinya berada di tengah laut. Sinar bulan sama seperti malam saat ia melarikan diri dari Saranjana. Di dalam mimpinya, gadis putih itu mendekat, mengulurkan tangan, dan berbisik, "Di sini tidak ada kematian, hanya ketenangan. Kembalilah padaku." Badarudin mencoba mundur, tapi laut di belakang berubah menjadi tanggen-tanggen hitam yang menarik kakinya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Saat terbangun, kakinya benar-benar basah dan berpasir seperti ia baru saja keluar dari laut. Ia mulai sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, para nelayan sepakat mengadakan rapat di balai kampung. Beberapa orang tua menyalakan dupa dan membakar kemenyan, sesuatu yang sudah lama tak dilakukan. "Ini bukan pertama kalinya," ujar nelayan tua bernama Haji Basri. "Puluhan tahun lalu, ada juga nelayan yang berhasil keluar dari Saranjana. Tapi tak lama kemudian, mereka semua dipanggil kembali satu persatu." Suasana rapat mencekam. Semua mata mengarah pada Badarudin. Ia menunduk dalam diam. Ia sadar, kini bukan hanya dirinya yang terancam, tapi seluruh kampung. Malam itu, laut kembali bergolak tanpa angin. Ombak naik tinggi, dan cahaya aneh tampak di permukaan air. Seperti kota di dasar laut yang menyala samar mirip Saranjana. Suara nyanyian lirih terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Beberapa nelayan yang nekat melihat dari dermaga mengaku melihat bayangan perahu kabut melayang di atas air. "Itu pertanda pintu Saranjana terbuka lagi," kata Haji Basri. Badarudin memandang laut dengan wajah tegang. Ia tahu, mereka datang untuknya. Tengah malam, Badarudin terbangun karena suara air di luar rumahnya. Saat ia keluar, dilihatnya air laut merembes sampai ke pekarangan, padahal jarak rumahnya cukup jauh dari pantai.
Di tengah genangan air, berdiri gadis putih itu basah, pucat, dan memandangnya dengan tatapan tajam. Suaranya bergema dalam kepala Badarudin. Kau tidak bisa lari. Kau adalah milik kota ini. Seketika, udara di sekitar membeku. Napas Badarudin terputus-putus. Ia mundur. Tapi bayangan gadis itu semakin mendekat, dan saat ia hendak masuk rumah, suara laut bergemuruh di kejauhan. Lebih keras dari sebelumnya, pintu antara dunia mereka terbuka lagi. Malam itu, seluruh kampung diguncang oleh suara gemuruh dari arah laut. Ombak naik setinggi pohon kelapa dan menghantam bibir pantai. Air laut merembes masuk hingga ke jalan-jalan desa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa rumah nelayan mulai tergenang air asin. Angin kencang berhembus, membawa aroma laut yang sangat kuat. Di kejauhan, cahaya terang berwarna keemasan muncul dari dalam laut menyerupai bentuk kota besar. Orang-orang kampung keluar rumah dengan wajah pucat. Haji Basri berteriak, "Itu bukan badai, itu Saranjana datang." Ketika angin malam mulai menggila, beberapa nelayan melihat perahu kabut yang pernah menghantui Badarudin. Kini benar-benar bersandar di dermaga. Perahu itu tidak menyentuh air, melainkan mengambang setengah meter di atas permukaan. Asap putih menyelimuti seluruh dermaga. Sosok-sosok hitam berdiri di atas perahu itu. Tubuh mereka tinggi, kurus seperti bayangan manusia tanpa wajah. Di tengah-tengah mereka berdiri gadis putih dengan rambut terurai dan mata hitam menyala. Suara nyanyiannya terdengar lembut, namun membuat seluruh tubuh Badarudin gemetar ketakutan. Suara gadis itu menggema di udara, merambat masuk ke dalam rame-rama penduduk. "Badarudin, saatnya pulang." Suaranya terdengar di telinga setiap orang, seakan berbisik langsung ke kepala. Beberapa anak kecil menangis tanpa sebab. Hewan peliharaan melolong tak henti-henti. Ibu Badarudin memeluknya sambil berdoa. Air matanya menetes deras. "Nah, jangan ke laut. Jangan!" Tapi suara panggilan itu makin kuat, seolah menarik tubuh Badarudin maju selangkah demi selangkah menuju dermaga. Lampu-lampu rumah satu persatu padam. Angin berhenti, menyisakan keheningan mencekam. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam menyusup ke dalam rumah-rumah, bergerak cepat seperti kabut hidup. Di rumah Badarudin, pintu dan jendela terbuka sendiri. Suara napas berat terdengar dari atap. "Kau tidak akan lari lagi." Suara itu terdengar jelas. Ibu Badarudin membaca doa keras-keras, sementara Badarudin berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku. Sesosok bayangan menyentuh pundaknya dari belakang, membuat bulu kuduknya meremang hebat. Melihat kampung mulai diteror, Haji Basri dan beberapa nelayan tua mengambil keputusan. Mereka menyalakan obor, membaca doa dan ayat-ayat suci, lalu bergerak menuju dermaga. "Kalau kota itu menjemput satu orang, kita semua akan terlibat," kata Haji Basri tegas. Mereka membentuk barisan di depan perahu kabut, namun makhluk-makhluk hitam itu tidak mundur. Mereka berdiri diam seperti patung. Hanya mata gadis putih yang menyala semakin terang. "Mereka tidak takut api," gumam salah satu nelayan. "Ini bukan makhluk biasa." Langit malam tiba-tiba cerah. Bulan purnama muncul tepat di atas laut. Sinar keperakan itu membentuk jalur samar di permukaan air, jalur yang sama saat Badarudin kabur dari Saranjana. Dadanya bergetar hebat. Ia sadar, kota itu tidak hanya menjemputnya, tapi juga membuka pintu pulang satu arah. Gadis putih melangkah turun dari perahu kabut, kakinya tak menyentuh tanah. "Kau sudah melihat dunia kami, Badarudin. Kau milik kami." Suara itu menggema seperti datang dari dasar laut. Para nelayan menatap Badarudin dengan wajah tegang. Mereka tahu, kalau ia pasrah, mungkin teror ini berhenti. Tapi kalau ia melawan, kota itu bisa melampiaskan amarahnya pada kampung. Ibu Badarudin memeluknya erat, menangis tak sanggup berkata apa-apa. Badarudin menatap jalur sinar bulan dan makhluk-makhluk hitam itu. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut, marah, dan pasrah. Namun satu hal jelas, ia tidak akan membiarkan kampungnya menjadi korban. "Kalau kalian ingin aku, ambil aku saja," teriaknya keras ke arah perahu kabut. Saat Badarudin melangkah ke dermaga, para nelayan berteriak mencoba menahannya. Tapi makhluk-makhluk hitam itu menyerang. Angin besar menghantam, obor-obor padam, suara jeritan menggema.
Bayangan hitam melayang di udara, menyerang siapapun yang mendekat. Haji Basri membaca ayat kursi keras-keras, membuat beberapa makhluk mundur sambil meraung, seperti terbakar. Gadis putih mendekat pada Badarudin. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Sinar bulan menyinari wajahnya, wajah cantik, namun menakutkan, seperti mayat hidup. Tepat saat tangan gadis putih hampir menyentuhnya, Badarudin mendengar suara samar di dalam hatinya. Suara lelaki tua yang pernah menolongnya di kota gaib. Kalau kau tak ingin mereka menang, jangan takut. Lawan dengan hatimu, bukan dengan tubuhmu. Badarudin menggenggam tasbih peninggalan ayahnya, menutup mata, dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Semakin kuat ia membaca, semakin kuat cahaya bulan di jalur air. Gadis putih berteriak melengking. Makhluk-makhluk hitam mulai bergetar seperti asap terbakar. Dengan satu langkah maju ke jalur sinar bulan. Badarudin mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi dan berteriak, "La ilaha illallah." Suara itu bergema ke seluruh teluk. Ombak besar tiba-tiba berhenti. Perahu kabut retak seperti kaca. Makhluk-makhluk hitam berteriak dan lenyap satu persatu, menjadi kabut hitam yang tersedot ke laut. Gadis putih menatapnya untuk terakhir kali. Matanya berubah sayu, lalu menghilang bersama perahu itu dalam cahaya bulan. Kota Saranjana, di kejauhan padam, tenggelam ke dasar laut. Laut kembali tenang, seakan tak pernah ada yang terjadi. Para nelayan terpaku, lalu bersujud syukur dalam tangis. Malam itu menjadi saksi. Pintu kota gaib Saranjana tertutup untuk Badarudin, namun jauh di dasar laut. Entah kapan, kota itu bisa saja terbuka lagi. Setelah sekian lama berada di kota Saranjana, Badarudin mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Jalan menuju pantai tempat ia pertama kali datang, kini tampak berbeda. Awan tebal menggantung di langit, kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara ombak terdengar lebih dalam dari biasanya. Saat ia melangkah pelan, setiap batu karang seakan bergetar, seolah mengingatkan bahwa tempat ini bukan dunia biasa. Di ujung dermaga yang tak pernah ia lihat sebelumnya, Badarudin bertemu dengan seorang nelayan tua berjubah putih lusuh. Matanya tajam, dan kulitnya keriput seperti telah hidup berabad-abad. "Kalau kau ingin pulang," kata si nelayan tua, "kau harus siap melepaskan apapun yang kau dapat di kota ini." Saranjana tidak memberi dengan cuma-cuma. Badarudin menelan ludah, menyadari betapa berat harga yang harus ia bayar. Malam itu, laut bergemuruh tanpa angin. Badarudin memandang ke air, dan di permukaannya muncul bayangan wajah-wajah orang desa yang telah mencarinya. Mereka tampak sedih, seolah memanggilnya pulang. Namun, dari kedalaman laut terdengar suara lirih memanggil namanya. Suara yang sangat familiar, suara nelayan muda yang dulu hilang sebelum dirinya. Tiba-tiba, dari dalam air muncul sebuah perahu hitam berukir emas. Perahu itu melayang di atas permukaan air tanpa pendayung. Badarudin menaikinya, dan perahu itu membawanya menembus kabut laut yang berputar seperti pusaran raksasa. Di ujung pusaran, ia melihat istana dari karang biru dan cahaya hijau berkilauan. Raja laut bertubuh besar, kulitnya berkilau seperti sisik ikan, dan matanya bersinar bagai mutiara. "Badarudin," katanya dengan suara berat, "kau telah melanggar aturan waktu. Siapa yang datang ke Saranjana tidak bisa pergi tanpa restu." Badarudin menggenggam tangannya kuat-kuat, berusaha menahan ketakutan. Badarudin berlutut dan memohon. Ia menceritakan kerinduan pada keluarganya, desanya, dan lautan tempat ia mencari nafkah. Raja laut mendengarkan dengan mata tenang, lalu mengangkat tongkatnya. "Kau boleh pergi, tapi harus meninggalkan satu bagian dari dirimu di sini," ucapnya. Setelah merenung dalam-dalam, Badarudin menawarkan sebuah rahasia yang ia simpan sejak kecil. Rahasia lokasi tempat ikan melimpah yang hanya diketahui keluarganya. Raja laut menerima tawaran itu dengan senyum licik. "Mulai besok, tempat itu bukan milik manusia lagi," katanya. Gerbang pusaran air kembali terbuka, lebih besar dari sebelumnya. Perahu hitam muncul lagi dan membawanya keluar. Badarudin merasakan tubuhnya ringan, namun hatinya berat. Ia tahu sebagian dari kehidupannya telah tertinggal di kota gaib itu. Ketika ia muncul di permukaan, langit sudah pagi. Badarudin mendapati dirinya terdampar di pantai, tempat ia dulu berangkat melaut. Namun,
Tidak ada siapapun di sana, hanya perahu tuanya yang rusak separuh. Ia berjalan terpingkeng-pingkeng ke desa. Namun desa itu seolah asing baginya. Orang-orang desa kaget melihatnya. "Badarudin, kau hilang 3 tahun," teriak seseorang. Waktu di Saranjana berjalan berbeda dari dunia nyata. Badarudin menatap lautan yang tenang, menyadari semua telah berubah. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu Saranjana belum benar-benar melepaskannya. Badarudin melangkah perlahan ke dalam desa yang dulu sangat ia kenal. Rumah-rumah panggung masih berdiri, tapi banyak wajah baru yang tak ia kenali. Anak-anak yang dulu kecil, kini telah tumbuh menjadi remaja. Orang-orang memandangnya dengan campuran heran dan takut. "Dia kembali, padahal katanya sudah mati," bisik mereka pelan. Badarudin merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Ketika ia menyusuri jalan desa, langkahnya terhenti di dekat pemakaman. Di sana, ia melihat sebuah nisan kayu bertuliskan namanya sendiri. Badarudin hilang di laut. Tubuhnya merinding. Selama 3 tahun, ia dianggap telah tiada. Ia berdiri lama di depan nisan itu, menahan rasa sesak yang menumpuk di dada. Ia akhirnya sampai di rumah lamanya. Ibunya sudah sangat tua. Tubuhnya kurus dan rapuh. Ketika melihat Badarudin berdiri di depan pintu, wanita tua itu terjatuh sambil menangis. "Anakku, kau benar-benar kembali." Pelukan mereka terasa hangat tapi juga aneh. Seakan ada jarak tak terlihat di antara mereka. Waktu yang hilang terlalu panjang untuk dihapus begitu saja. Malam itu, ia menceritakan semua yang terjadi tentang kota gaib Saranjana. Laut yang berbicara, raja laut, dan perahu hitam. Tapi sebagian orang tak percaya. Ada yang menganggapnya gila, ada yang bilang ia dijaga makhluk halus. Bahkan, beberapa warga mulai menghindarinya karena takut tertular nasib aneh. Beberapa malam, setelah kepulangannya, Badarudin mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu melihat cahaya hijau dari dasar laut, dan suara perempuan memanggil namanya pelan. "Kau belum selesai di sini," suara itu berkata. Setiap ia terbangun, bajunya selalu basah seperti habis menyelam. Suatu pagi, kabar buruk datang. Seorang nelayan muda hilang di laut. Tepat di daerah tempat Badarudin dulu lenyap, penduduk mulai menghubung-hubungkan kejadian itu dengannya. Mereka bilang, laut itu sudah ditandai. Sebagian warga bahkan menyalahkannya, menganggap kehadirannya membawa sial. Meski dihantui rasa takut, Badarudin memutuskan kembali ke laut. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan menyelamatkan nelayan muda itu. Ketika perahunya melewati perairan dalam, angin berhenti, ombak membisu, dan kabut mulai menyelimuti. Pandangannya persis seperti saat ia dulu tersesat ke kota gaib. Dari tengah kabut, muncullah perahu hitam yang sama. Tak ada sosok yang mendayungnya, tapi suara tawa samar terdengar dari arah gelombang. Air laut berubah kehijauan, dan di dasar air terlihat bentuk kota bercahaya. Badarudin tahu, Saranjana memanggilnya kembali. Sebuah suara berat menggema dari dasar laut. "Kau telah membawa rahasia kami ke dunia manusia. Sekarang, kembalilah, atau laut akan mengambil lebih banyak." Badarudin menatap langit, lalu menatap lautan. Hatinya terembang-ambing antara cinta pada keluarganya dan takdir aneh yang menjeratnya. Perahu Badarudin perlahan menghilang ditelan kabut. Orang-orang desa melihat dari jauh, tapi tak bisa berbuat apapun. Beberapa mengatakan ia kembali ke Saranjana. Ada juga yang percaya ia menjadi penjaga laut selamanya. Sejak hari itu, perairan tempat Badarudin hilang, selalu sunyi dan misterius. Namun, pada malam tertentu, para nelayan sering mendengar suara dayung dan nyanyian samar dari tengah laut, seperti panggilan dari dunia yang tak terlihat.